Selamat berjumpa para pemirsa TV Parlemen.com bersama saya Anita Firdaus. Pemirsa, masa bakti anggota DPR RI hanya tinggal beberapa saat lagi, tidak lama lagi menjelang Pesta Demokrasi 2014. Nah, kali ini dialog khusus di TV Parlemen.com akan mengangkat tema optimalisasi peran DPR. Dan untuk itu, kali ini saya telah ditemani oleh Ketua DPR RI, Bapak Marzuki Ali. Selamat sore, Pak Marzuki. Selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Gimana, Pak, kabarnya pasca dari Bali, Pak? Ya, biasalah. Politik kan begitu. Naik turun, panas dingin. Ya kadang-kadang adem juga. Sekarang adem nih, Pak, ya? Ada. Pak, ini saya mau tanya soal masalah optimalisasi peran DPR, Pak, ya. Kan anggota DPR berapa lama lagi nih? Hanya tinggal 1,5 tahun lagi kira-kira ya, Pak, ya, sampai menjelang kampanye lah, ini pemilu 2014. Nah, ini bagaimana, Pak? Apa ini bisa efektif ini legislasi, pengawasan, anggaran dengan nanti semua anggota DPR itu banyak yang ikut kampanye kan, Pak? Ya, dari 3 fungsi DPR sekarang ini, saya pikir memang pasti ada gangguan. Gangguan itu khususnya yang memerlukan konsentrasi, memerlukan pikiran, banyak membaca dan sebagainya, yaitu persoalan legislasi. Ya, jadi kalau ditanya tentang optimalisasi dalam konteks sisa waktu dan menjelang masa pemilu 2014 ini, ya sudah tentu pasti banyak gangguan. Gangguannya itu pertama, mereka sudah mulai kurang masuk kantor, kurang aktif. Kenapa? Mereka sudah mulai turun ke daerah pemilihan. Kenapa? Cita-citanya untuk dipilih kembali. Kalau saya ingin sampaikan kepada masyarakat, ya, orang yang cuma turun ke dapil, tidak kerja di DPR, nggak usah dipilih juga. Betul, Pak, betul. Jadi kenapa? Mereka itu kan setelah dipilih, tugasnya kan DPR. Betul. Ke dapil itu menangkap aspirasi, mendengar aspirasi, lalu memperjuangkan. Nah, tempat perjuangannya itu di DPR. Betul. Kalau di DPR sudah jarang masuk, ya alasannya ke dapil, saya pikir nggak relevan. Ada jalan keluar, Bapak usul kali, Pak, kalau mereka caranya kampanye di dapilnya supaya menang terpilih lagi, tapi nggak perlu meninggalkan kantornya gitu, Pak? Ya, kan masyarakat kita kan paham asal diberikan penjelasan sih. Tidak perlu dengan setiap saat di dapil ngapain. Ya ngapain, kita ketemu mereka mau ngapain juga gitu kan. Yang penting kita paham, memperjuangkan aspirasi dan hasilnya konkret dan nyata, daripada kita berada di dapil tapi hasilnya juga tidak nyata. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya juga sudah mengingatkan Badan Kehormatan untuk secara aktif menegakkan kode etik. Nah, bagaimana kepada anggota dewan yang ada absen, orang yang tidak ada, itu harusnya diberi sanksi. Betul. Karena sesuai dengan tata tertib, kehadiran mereka itu harus secara fisik. Betul. Bukan hanya dalam bentuk ya, Pak? absensi, juga secara fisik hadir. Betul. Dan saya minta kepada Badan Kehormatan untuk mengecek orang hadir, yang tapi ada tidur absennya. Gimana, Pak? Ya lumayan lah tidur daripada nggak ada di ruangan. Ya kadang-kala begini ya, masyarakat kita nggak ngerti mana rapat di mana anggota dewan tuh perlu aktif, di mana rapat di mana anggota DPR tuh hanya mendengarkan. Nah, dalam konteks rapat paripurna, sebetulnya semua keputusan kan sudah ditetapkan di alat kelengkapan, di komisi atau di alat kelengkapan lainnya. Nah, kemudian dibawa ke paripurna itu hanya untuk pengesahan. Nah, sehingga
Kalau dalam rapat paripurna ada yang tertidur, ada yang ngantuk, saya masih bisa maklum. Karena apa? Karena di sana tidak lagi diperdebatkan. Kecuali ada hal-hal yang krusial, substantif, yang kira-kira tidak selesai di komisi, mereka bisa bawa ke rapat paripurna. Tapi itu tidak banyak. Tapi barangkali itu juga terkait dengan kurangnya informasi, Pak, ke masyarakat, bahwa apa sih yang dilakukan oleh anggota DPR di belakang layar yang tidak dilihat oleh masyarakat, oleh rakyat. Yang rakyat lihat itu kan pokoknya datang, duduk, dan tertidur gitu, Pak. Tertidur akibat apa kan tidak tahu. Sekarang ini saya sudah sering sosialisasi melalui media elektronik, baik itu TVRI maupun TV-TV swasta. Kita sosialisasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPR, khususnya dalam konteks legislasi. Berbagai produk yang terkait dengan kepentingan rakyat kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa anggota dewan ini, walaupun ada isu korupsi, ada isu males, tidak disiplin, banyak juga produk-produk yang dihasilkan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Itu dalam konteks legislasi. Nah, dalam konteks budgeting, saya pikir supaya tidak ada kong kali kong, KKN, ada format yang legal, ada mekanismenya, di mana aspirasi dari masyarakat itu bisa disalurkan kepada pemerintah dalam konteks hak budgeting ini. Kenapa? Kita harus menyampaikan, memperjuangkan aspirasi. Tetapi lobang untuk memperjuangkan aspirasi itu tidak ada. Nah, oleh karenanya ini harus kita buka, kerannya dibuka. Yang itu saya bicarakan dengan Presiden, sehingga tidak ada lagi orang bermain-main dengan anggaran untuk memperjuangkan daerah pemilihan. Kenapa? Secara legal ada pintunya. Pak, dan Presiden sepakat. Ya, ini hanya tinggal pengaturan mekanismenya saja. Barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut nanti setelah istirahat berikut ini.